Hai, apa kabar? Ya, jadi ini dia paket yang udah saya tunggu-tunggu, yakni pre-order dari Samsung Galaxy A53 akhirnya datang juga. Jadi pre-order Samsung A53 itu harusnya pengiriman start from tanggal 21 Maret 2022 kemarin dan punya saya sedikit meleset, baru dikirim itu tanggal 24 dan baru nyampe hari ini itu tanggal 25 Maret 2022. Ya, harapan saya sebenarnya pengen sih Samsung tuh lebih cepat, lebih responsif ketika ngirim produk-produk yang mereka pre-orderkan gitu, supaya sampai ke tangan konsumen tuh lebih cepat. Karena brand lain, brand sebelah, itu kalau kita order hari ini, malamnya tuh biasanya udah dikirim atau paling lambat itu besoknya udah dikirim. Karena yang bikin kekinya adalah saat HP ini tuh masih dikirim, pas saya lihat di marketplace di tanggal 21 Maret, itu barangnya tuh malah udah ready dengan harga yang sedikit lebih murah. Ya, ini selalu jadi perdebatan sih. Menurut kalian mendingan mana? Mendingan beli PO yang harganya sedikit lebih mahal dan ada tambahan bonus-bonus, atau mendingan beli yang udah ready stock aja yang harganya lebih murah tapi lebih cepat nyampenya? Ini kan agak sedikit lebih lama. Ya udah, itu intro aja. Sekarang kita coba lihat paket penjualan dari Samsung Galaxy A53 yang pre-order kemarin ini bakal dapat apa aja. Yuk langsung kita buka. Let's go. Ya, oke, ini dia barangnya cukup gede ya, karena bundlingnya kan di dalamnya ada ini nih, si Buds Live yang warna hitam. Oke, langsung aja kita buka. Ya, ini dia, dan ini ada tulisan di sini seperti biasa, open here. Cukup banyak di sini, ada nota-nota. Ya, ini dia, ada tulisan welcome to Galaxy World. Ini kalau kayak gini packagingnya cukup bagus ya, karena packaging dari webnya Samsung. Kalau di marketplace lain sih harusnya packagingnya nggak kayak gini. Oke, terus isinya seperti ini. Udah sih. Nah, ini juga jadi perdebatan. Kan Samsung itu ingin ramah lingkungan ya, ingin ramah lingkungan dengan di sini tuh tidak ada charger. Tapi mereka mengirim dengan kotak yang seperti ini. Kotak, ya entahlah ini kotaknya ramah lingkungan atau tidak. Kotaknya gede banget. Oke, ini dia. Si barangnya kita bakal lihat isinya seperti apa. Ini yang saya beli yang warna biru, karena itu kayaknya warna biru itu adalah warna hero-nya untuk seri A53 ini. Nggak 53 aja sih harusnya. A33 dan A73 di bulan depan itu ini adalah warna hero-nya, warna yang biru. Ya, ini dia dua barang yang bakal kita dapetin pas PO dari Samsung Galaxy A53 kemarin. A53 5G. Nah, jadi kalau kemarin pas di promonya Samsung itu mengatakan Samsung Galaxy Buds Live ini worth itu sekitar 1,5 juta. Nyatanya nggak begitu, karena harga ini kalau kita lihat di marketplace itu sekarang harganya di sekitar 1 juta, dan bahkan ada beberapa seller yang menjual di bawah itu. Jadi nanti kalau kalian tertarik, ini maunya saya jual aja lah karena saya nggak pakai, dan juga di rumah sebenarnya saya sudah ada Galaxy Buds Live yang dari seri Note kalau nggak salah saya waktu itu. Nah, ini dia untuk packagingnya. Ya, akhirnya Samsung itu menghilangkan charger. Kalian bisa lihat ya, kotaknya tipis. Menghilangkan charger dari seri mid-range mereka. Menurut kalian seperti apa? Apakah ini langkah yang bagus atau malah sebuah gol bunuh diri? Karena menurut saya, ngapain menghilangkan charger gitu? Karena langkah untuk membuat lingkungan ramah lingkungan itu bisa mencontoh caranya Realme. Itu mereka tetap bisa ramah lingkungan tapi tetap ada chargernya. Itu menurut pendapat pribadi saya. Kalau menurut pendapat kalian seperti apa? Kan niatnya adalah ingin ramah lingkungan, supaya kotaknya lebih kecil, supaya limbah dari elektronik terutama chargernya itu bisa lebih sedikit. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk paketnya kita bakal lihat. Oh iya, ini dapat kuota 120 GB setahun, berarti 1 bulan 10 GB ya. Lumayan, 1 bulan 10 GB. Bisa kalian pakai. Ya, ini dia Samsung Galaxy A53 5G-nya. Warna birunya cakep banget. Agak beda ini di kamera saya dengan apa yang saya lihat. Coba ya, apakah karena pantulan dari sini? Ya, ini dia warna birunya. Kalau di mata saya ini terlihat sedikit seperti warna ungu. Kalau di sini, kalau di bagian titik ini warnanya bakal sama. Tapi kalau di sini nih, karena pantulan dari lampu agak sedikit berbeda.
Depannya cakep, depannya itu rata banget. Beda dengan Samsung A52 yang agak sedikit melengkung, ini flat seperti S22. Ya, ini seperti S22. Di bagian bawah ini ada speaker, USB-C, sama slot SD card. Nanti kita lihat slot SD card sama SIM-nya seperti apa, tombol power, volume up, volume down. Nggak ada tombol Bixby-nya ya. Di sini ada mic. Untuk kamera dia ada 4, di bagian belakang ada 64 megapiksel kamera utama, terus ada 12 megapiksel kamera ultra wide, terus juga ada 5 megapiksel 2 buah itu untuk si kamera makro dan juga kamera depth sensor. Ya, sayang sekali ya, dua kamera itu sepertinya tidak berguna. Kamera makro dan depth sensor itu. Lanjut, kita bakal lihat lagi di dalam kotaknya. Ya, kalian bisa lihat tidak ada charger. Dan sekarang chargernya seperti ini. Chargernya sudah menggunakan port USB-C to C layaknya seri S-nya Samsung. Lalu kita lihat lagi di dalamnya. Ya, kita lihat slot SIM card-nya. Slot SIM card-nya adalah slot hybrid. Jadi kalau kalian mau beli, kalian harus make sure dulu. Apakah kalian pengguna dual SIM atau tidak? Apakah kalian butuh SIM card tambahan atau tidak? Karena ada opsi yang harganya lebih mahal, sedikit lebih mahal sebenarnya. Harganya lebih mahal sekitar 500.000 dengan opsi 256 GB. Oke, langsung aja kita nyalain karena saya jujur penasaran banget dengan chipset Exynos terbaru yang dibawa oleh Samsung A53 ini, yakni Exynos 1280, yang banyak orang tuh malah tidak yakin, malah underestimate dengan si chipset ini. Saya justru penasaran, apakah benar orang-orang yang underestimate terhadap chipset ini, apakah memang benar performanya seburuk itu, atau memang performanya sebenarnya bagus? Yuk, nanti kita cobain ya. Ya, jadi ini udah saya setting-setting dan sekarang kita bakal coba tes untuk fingerprint scannernya ya. Untuk teknologi fingerprint scannernya dia belum menggunakan ultrasonic seperti Samsung Galaxy S series. Yuk, 1, 2, 3. Ya, seperti itu untuk performanya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3 ya. Untuk performanya bisa dibilang standar-standar aja, tidak terlalu ngebut dan tidak terlalu buruk juga. Terus di sini kalau kita lihat dia kehilangan jack audio 3,5 mm. Saya personally tidak masalah karena sudah lebih dari 2 tahun ke belakang, bahkan 2 tahun menuju 3 tahun, saya udah tidak pernah menggunakan headset kabel lagi. Saya selalu menggunakan TWS. Oke, sekarang kita coba. Saya udah coba tes Antutu tadi, kita lihat. Dan mungkin ini yang bakal bikin banyak orang kecewa karena hasil skor Antutunya cuman segini doang. Kalau bisa dibilang ini tuh setara dengan Snapdragon 695 yang mana pasaran harganya sekitar di 4 jutaan. Dan kalau dilihat lebih lanjut, performa yang paling rendah itu ada di CPU-nya. Jadi CPU-nya ini terlihat sedikit inferior karena kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 695 itu CPU-nya itu lebih dari 100.000. Ini cuma 90.000-an doang. Ya, bisa dibilang ini mirip lah performanya dengan si Snapdragon 695. Jujur awalnya saya penasaran, tapi pas tahu seperti ini kok kayaknya begini ya. Tapi kan ya kalau misalnya handphone itu bukan cuman sekedar hasil Antutu doang, tapi bagaimana performa dari secara keseluruhan si Samsung Galaxy A53 ini. Karena secara look, ini saya suka banget, meskipun secara look dia mirip dengan Samsung Galaxy A52, tapi overall ini beda. Karena dia ini lebih flat, depan belakang itu lebih flat, mirip dengan S22 series. Terus untuk baterai dia juga lebih besar, sekarang di baterainya menggunakan 5000 mAh. Speakernya udah stereo, terus layarnya ini bisa dibilang cukup, masih terbilang compact lah ya, nggak terlalu besar, di 6,5 inch, 120 Hz, Super AMOLED, dan juga untuk resolusinya dia di 1080p atau Full HD+. Ya, seperti ini untuk impresi saya tentang Samsung Galaxy A53 ini. Jujur secara look beneran saya suka karena looknya ini clean, minimalis, dan juga cakep. Tapi bagaimana experience lebih lanjut dengan HP ini nanti bakal saya ceritain deh di video reviewnya. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang berminat dengan Samsung Galaxy A53 yang sudah ready stock, saya udah taruh link pembelian yang termurah, saya udah carikan buat kalian, baik di toko hijau maupun di toko oranye. Nanti kalian langsung lihat aja link di kolom deskripsi di bawah. Ya, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.